penegak hukum melihat adanya upaya-upaya hukum, ya perilaku hukum yang dibangun di masyarakat, ada kecelewengan, ya harusnya diproses secara hukum secara menyeluruh. Jangan proses hukumnya berlaku kepada orang-orang yang berpihak. Kita melihat ya anggota TNI yang menyanyikan sambut ya dengan meriah menyambut Habib Rizik, diproses secara hukum. Padahal itu adalah ekspresi dia bagaimana menyambut seorang ulama. Walaupun kita tahu bahwa dalam aturan TNI harusnya netral, ada kasus itu yang mengkritisi orang-orang yang mengkritik pemerintah, dia mau menghabisi mereka, tapi tidak diproses secara hukum. Malah orang-orang yang dianggap pro terhadap para ulama atau orang-orang yang mengkritisi pemerintah itu diproses secara hukum. Berarti hukum ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Oke guys, balik lagi bersama Mehena. Di video yang keren ini gue bakal ngulas berita-berita yang tidak menyenangkan, tetapi terpaksa gue harus sampaikan ya, karena demi kebaikan kita semua. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu supaya kalian dapat notifikasinya. Jadi lagi-lagi bangsa ini berapi-api, bertebing-tebing ya, dimana adanya isu rekonsiliasi ya, yang dibangun di publik, bahwasanya rekonsiliasi itu tidak perlu ya. Menurut Kepala Staf Kepresidenan, bahwasanya rekonsiliasi tidak perlu karena hubungan antara tim oposisi pemerintah itu hubungannya baik-baik saja, jadi tidak adanya rekonsiliasi karena hubungan masih baik. Itu ditanggapi oleh Rizik ya, mantan ketua Front Pembela Islam, bahwasanya rekonsiliasi itu bisa-bisa saja, tetapi harus adanya dialog ya, dialog. Karena ia membantah ya antara pemerintahan rezim ini, bahwasanya etika hubungan baik perlu dibangun lagi. Mereka terus mengkritisi pemerintah, tapi bukan semua kebijakan peraturan harus dikritisi, tetapi yang memang dianggap tidak layak, tidak menentu ketidakadilan ya, yang memang adanya kezaliman ya, menurut Habib Rizik, maka harus dikritisi. Maka dengan sendirinya ia menganggap bahwa dialog perlu antara hubungan baik antara pemerintahan dengan tim pengontrol pemerintah, di mana para ulama dianggap dikriminalisasi oleh rezim ini ya. Aktor ya, mahasiswa, aktivis, para anggota kami ya, yang ditahan itu perlu bebaskan karena dianggap adanya independensi daripada keputusan pemerintahan itu sendiri. Tidak boleh dimain tangkap-tangkap saja, harusnya adanya berdialog antara pihak yang dianggap terlibat atau pemerintahan ya, person itu berdialog langsung bagaimana solusi yang dibangun ya, kritikan yang dibangun kalau dianggap layak dipakai maka digunakan ya, diterima. Tapi kalau ditolak apa alasannya itu. Tetapi realitasnya bahwa pemerintahan sendiri mendiskriminasi, kriminalisasi ya para pengkritik. Menurutnya ya bahwa kritikan itu baik karena bisa mengontrol ya, dan negara bisa mengevaluasi kinerja. Tetapi negara gagal paham, malah menekan ya habisnya orang-orang yang selalu mengkritik pemerintah. Kalau tidak ada yang mengkritik, maka bagaimana negara mau maju ya. Menurut Refli Harun, bahwasannya negara harusnya melihat daripada sisi rekonsiliasi tersebut, karena rekonsiliasi itu memang dari pihak pemerintahan yang merekonsiliasikan kepada pihak yang memang dianggap mengkritisi pemerintah, oposisi atau pihak pengkontrol daripada pemerintahan itu dipertemukan adanya diskusi ya. Diskusinya
tidak boleh dilibatkan antara negara yang terlibat, karena hubungan antara lembaga adalah pelindung kepada masyarakat. Hubungan itu secara vertikal bukan horizontal. Jadi negara jangan bersikeras ya, langsung menentang ya, secara langsung, itu tidak boleh, karena memang secara civil society negara harus ya yang melindungi rakyat, tidak boleh sama horizontal. Dan ia menganggap bahwa saat ini negara di posisi ya, horizontal, negara menganggap, sehingga rasanya negara telah ya, memberikan klaim-klaim tersendiri, seperti ingin sekali membuka orang-orang yang mengkritik pemerintah, Habib Rizik, membuka lagi kasusnya ya, para orang-orang yang mengkritik pemerintah, bahkan dirinya, Refli Harun ya, yang mungkin ya dalam video konten channel YouTube-nya atau siapapun itu dilihat daripada berapa yang menonton, dibuka kembali, lihat ada yang sedikit yang melenceng dari itu, maka akan diproses. Kita kembali ke Habib Rizik tadi ya, orang-orang segan-segan mengkritisi pemerintah harusnya berikan pemahaman ya, dialog, karena kritikan itu sesungguhnya baik untuk negara, tetapi negara malah yang mengkriminalisasi para pengkritik. Dan kita harus tahu bahwa negara ini dibangun atas dasar nilai-nilai ya, Pancasila ya. Jangan sampai aturan-aturan yang ada ini tidak sesuai lagi dengan kebijakan pemerintahan, tetapi person ya, yang ditakutkan adalah yang langsung mengklaim, yang bilang kita laporkan saja dia, polisikan saja dia. Itu semestinya bukan lagi dari pemerintahan sendiri, tapi sudah masuk ke pribadi, seperti menteri ya. Makanya harus kita bedakan ya, yang namanya kritikan ini membangun bangsa ini ke depan. Bangsa ini peduli, sehingga harusnya negara bisa melihat ya para ulama ya. Karena ulama semata-mata mengenal umat lebih dalam, maunya apa ya para umat. Tapi sekarang kalau ulama dikriminalisasi, maka sendirinya negara ini kezaliman terus menerus ya, itu tidak keadilan yang diaplikasikan. Tapi kalau tanggapan Muldoko bahwa ya tidak ada kriminalisasi ulama atau apapun ya, dan itu sesuai tindakan produk hukum ya, legal opinion hukum yang terjadi di bangsa ini, dan tidak ada cekal-cekalan terhadap Habib Rizik ya, dan datang aman-aman saja. Malah mereka yang membuat halang-halangi jalan keributan. Konsep yang dibangun ya, kita jangan langsung mengklaim ya, tetapi harusnya dilihat daripada manfaat dan mudaratnya. Kalau manfaatnya banyak maka kita ambil, tapi kalau mudaratnya lebih banyak maka ditinggalkan. Penegak hukum melihat adanya upaya-upaya hukum ya, perilaku hukum yang dibangun di masyarakat, ada kecelewengan ya, harusnya diproses secara hukum secara menyeluruh. Jangan proses hukumnya berlaku kepada orang-orang yang berpihak. Kita melihat ya, anggota TNI yang menyanyikan sambut ya dengan meriah menyambut Habib Rizik, diproses secara hukum. Padahal itu adalah ekspresi dia bagaimana menyambut seorang ulama. Walaupun kita tahu bahwa dalam aturan TNI harusnya netral, ada kasus itu yang mengkritisi orang-orang yang mengkritik pemerintah, dia mau menghabisi mereka, tapi tidak diproses secara hukum. Malah orang-orang yang dianggap pro terhadap para ulama atau orang-orang yang mengkritisi pemerintah itu diproses secara hukum. Berarti hukum ini tumpul ke atas tajam ke bawah, tidak adil. Maka upaya hukum yang berlaku harusnya civil society ya, jangan adanya threshold ya, sehingga negara ini tidak lagi adanya pembungkaman ya,
banyak kritikan yang terjadi di rezim ini. Walaupun pembangunannya luar biasa, tetapi Presiden Jokowi harusnya membuat pemerintahan, ya, sistem pemerintahan ini lebih baik lagi, ya, karena Habib Rizik membuat suatu konsep revolusi akhlak itu adalah upaya untuk membangun sistem yang moral itu, ya. Jadi Habib Rizik membangun nilai-nilai yang bersifat moral, jadi akan melawan itu praktek-praktek, ya, peradilan yang memang sangat merugikan bagi masyarakat. Maka rakyat Indonesia ini maunya seperti apa, itu sesuai yang disampaikan oleh Habib Rizik, bahwa maksud mereka baik, ya, itikat mereka untuk menyampaikan dialog. Kalau makanya negara, ya, ingin berrekonsiliasi, makanya negara demokrasi ini harusnya dibangun atas, ya, atas dasar demokrasi yang betul-betul mencintai asas-asas bernegara Pancasila itu. Dalam ayat 1 itu, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, harus adanya nilai-nilai ketuhanan dalam diri kita setiap umat berbangsa, sehingga tidak ada praktek-praktek yang menguntungkan hanya sebelah pihak. Banyak sekali cekong-cekong politik yang menjadi penjilat, ya. Itu menurut Habib Rizik, ya. Mereka tahu bahwa praktek-praktek itu keliru, tetapi yang terjadi malah banyak kriminalisasi. Jadi tanggapan dari Refli Harun bahwa negara saat ini, ya, sangat mewanti-wanti melihat orang-orang yang sangat mengkritisi pemerintah harus dieksekusi. Dilihat saja, ya, orang-orang yang mempunyai riwayat yang memungkinkan ditangkap maka akan diproses. Olehnya rakyat akan menilai, umat akan menilai bahwa rezim ini perlu adanya revolusi akhlak, ya, yang dibangun oleh pemikiran penyatuan antara negara, pemerintahan, dan rakyat, sehingga sehingga eksekutif, legislatif, yudikatif itu bisa berfungsi, ya. Karena legislatif tidak pro rakyat lagi, tidak mendengar aspirasi rakyat. Makanya harusnya kita mau menyampaikan ini ke siapa lagi, ya, tentunya ke ulama, ya, ke guru-guru besar kita. Demikian ini menjadi poin-poin kajian buat kita semua, bahwasanya negara ini harusnya dibangun atas dasar dialog, ya, antara pihak pro maupun kontra, dan tidak boleh langsung mengklaim menangkap orang lain, karena itu sangat membunuh demokrasi. Kalau menangkap, ya, harusnya secara keseluruhannya, jangan menangkap sebelah pihak yang memang mereka dianggap itu adalah bagian daripada mereka, maka tidak ditangkap, maka itu keliru. Maka yang harus dibangun adalah nilai-nilai, ya, Pancasila di dalamnya. Karena kalau kita mengamalkan Pancasila secara utuhnya, tentunya praktek-praktek yang kita lakukan akan baik. Saya yakin Pak Jokowi paham betul tentang hal itu. Maka dalam hal ini Pak Jokowi dalam sisa periode terakhir bisa, ya, membuat revitalisasi dengan kebijakan-kebijakan yang ada, peraturan yang ada, dan pimpinan-pimpinan yang ada bisa mengontrol mereka dengan baik, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang harus ditindas-tindas gitu, ya. Karena itu tidak ada lagi kebebasan, ya. Adanya undang-undang ITE itu semakin memperkecilkan, ya, gerakan daripada orang-orang berapresiasi, ya, ingin memberikan solusi terhadap negara ini tidak bisa lagi. Maka terjadinya pembengkakan, dan kritikan itu akan selalu bertelur, melahirkan orang-orang selalu ingin, ya, menjaga marwah negara kita lebih baik, selalu mengkritisi. Oke, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian, wassalamualaikum.